Shalom, salam sejahtera untuk kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita memasuki dan memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat bersekutu di tempat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat kedua dan maksudnya demikian bunyinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Amos pasal 3 ayat 1-8. Kita akan membaca dalam responsoria. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu aku kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan membawa kamu karena segala bangsa-bangsa. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di ladang apabila tidak berbicara? Bersuara singa dari sarangnya jika belum menangkap apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kita bersama, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Minggu tanggal 9 Februari 2025. 1. Pelayanan. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 9 Februari 2025 adalah Minggu kelima Dung Epifanias. Topik Minggu dipanggil menjadi penjala manusia. 1.2 Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak ketiga bagi keluarga Rogen Sitinjak, Ibu Sri Devianti Boru Situmorang dari Wik Duku. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Indra Bastian Situmorang, anak dari Bapak Mangiring Situmorang almarhum, Ibu Ramian Boru Manulang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati dari Wik Tengah, dengan tunangannya Diana Fatmawati Boru Sitorus, anak dari Bapak Tumin T. Sitorus, Ibu Lesmawati Boru Purba, anggota GKPI SEI Meranti Bagan Batu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. 1.4 CD reguler. Pada Minggu 9 Februari 2025 akan dimulai pembelajaran CD reguler angkatan 2024-2025. Masuk pukul 14 WIB di ruang gereja. Dimohon kepada orang tua supaya mengingatkan anak-anak supaya mengikuti pembelajaran tersebut. 1.5 Seksi SKM. Mulai Minggu 16 Februari 2025, ibadah SKM kembali dibuka dengan ibadah ceria masuk pukul 8 WIB. 1.6 Anggota jemaat yang berulang tahun ke-70. Pada hari Sabtu 4 Februari 2025, Bapak Edison N. Parhusip Opu Egen Doli telah genap berumur 70 tahun dari Wek Rambutan 2. Gereja telah memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun. Pada hari Minggu 9 Februari 2025 pada kebaktian Minggu 10.30 WIB. 1.7 Koordinasi Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 18 Februari 2025 akan dimulai sermon koordinasi Parhalado tahun 2025 masuk pukul 18.30 WIB. 2. Dewan Koinonia. 2.1 Anggota Jemaat Baru. Mulai hari Minggu 9 Februari 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kramat Jati yang pindah dari HKBP Bukit Hataran, Resort Pardamaian, Bukit Hataran, Distrik 5 Sumatera Timur, yaitu keluarga Rafael Silalahi, Ibu Liliana Borusi Ahaan, beserta 3 orang anak masuk Wik Kramat Jati. Kita doakan jadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Kramat Jati. 2.2 Pembukaan Kebaktian Wik. Pada hari Kamis 27 Februari 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, akan dilaksanakan ibadah pembukaan pertangyangan Wik
tahun 2025. Sehubungan dengan pembukaan pertanyaan tersebut, maka dimohon kepada semua pengumuman KOR untuk berpartisipasi mempersembahkan pujian KOR pada ibadah pembukaan pertanyaan tersebut. 3. Dewan Marturia. 3.1 Paduan Suara Immanuel. Dalam rangka ulang tahun ke-24 Paduan Suara Immanuel, ambil bagian dalam pelayanan Minggu tanggal 9 Februari 2025 pada ibadah pukul 6 WIB dan 10.30 WIB, yaitu liturgis, pembaca warta, pengumpul persembahan, pemandu lagu, dan haret tahun. 4. Dewan Diakonia. 4.1 Berita Duka Cita. Pada hari Senin 3 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Yohanes F. Silalahi, tutup usia 48 tahun 10 bulan, meninggalkan Ibu Herlina Boruhutapea dan 1 anak perempuan dari WEK Makassar II. Pada hari Selasa 4 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Refail Pardede, tutup usia 77 tahun, meninggalkan Ibu Rostiana Borusilalahi dari WEK Rambutan II. Pada hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah meninggal dunia Bapak Santon Simanjuntak, tutup usia 58 tahun 10 bulan, meninggalkan Ibu Lismaria Boru Simanjuntak dari WEK BS Taman Harapan. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga tersebut. 5. Lain-lain. 5.1 Undangan Bonataun HKBP Distrik 8 Jakarta. HKBP Distrik 8 Jakarta mengundang pelayanan penuh waktu dan pendamping se-HKBP Distrik 8 Jakarta untuk dapat menghadiri Bonataun tahun 2025 dan launching orientasi pelayanan HKBP tahun transformasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 18 Februari 2025 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tema, berubahlah oleh pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 2b. Tempat, Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group WEK masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Kita angkat pujian kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk kantong 1A dan 1B. Tuhan Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 yang dimulai dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Demikian dikatakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menggurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini minggu kelima setelah Epifanias. Dikatakan dipanggil menjadi penjala manusia. Dipanggil menjadi penjala manusia. Perkataan ini berarti disampaikan kepada kita supaya mengajak kita untuk ikut mengumpulkan dan mempersatukan orang-orang yang masih ragu untuk taat dalam mengikut Yesus, yang masih sangsi untuk percaya kepada Yesus. Karena ketaatan dan kemauan untuk mengikut Yesus tentu mempunyai makna yang sangat baik
di dalam kehidupan kita manusia. Sebagaimana kita sudah akui, kita percayai bahwa ketaatan dalam mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus tentu ada yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita dalam meraih sesuatu tentu hanya melalui pemberian dari Tuhan Yesus yang kita percayai dapat melakukan segala sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan dalam hidup kita ini. Kita tentu dalam kehidupan kita ini tidak mengatakan, saya tidak mau lagi mengikut Yesus. Saya tidak mau lagi taat kepada Yesus. Karena sampai saat ini saya tidak pernah merasakan dalam kehidupan saya ada pemberian atau pertolongan dari Tuhan Yesus. Bahkan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, berkali-kali saya mohon. Apa yang saya inginkan itu tidak pernah dijawab oleh Yesus hingga pada saat ini. Lalu saya tidak mau lagi mengikut Yesus. Kalau tidak diakui atau tidak dipercayai lagi Yesus, memang benar. Dia itu tidak akan merasakan pertolongan dan perbuatan Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi kita sudah pasti merasakan adanya perbuatan Yesus di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Yang harus kita katakan di hadapan Tuhan Yesus bahwa pertolongan perbuatan Yesus sudah kita rasakan, sudah kita terima hingga pada saat ini. Karena kita mengakui dan tetap percaya serta tetap mengikut Yesus. Oleh karena itulah kita diajak untuk ikut serta menjadi penjala manusia. Agar orang yang kita jala atau orang yang kita kumpul dapat merasakan kebesaran dari perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh Yesus sebagaimana kita juga sudah merasakannya. Karena Yesus memang sudah benar-benar menyatakan, Yesus sudah benar-benar membuktikan sebagaimana tadi diberitakan dalam nats khotbah kita yang telah kita dengarkan tadi. Di mana diberitakan dalam khotbah ini, Yesus menyuruh Simon untuk menyebarkan jalannya menangkap ikan. Namun Simon merasa ragu. Dia tidak akan ada memperoleh, dia tidak akan ada mendapat ikan. Karena dia sudah melakukan apa yang dia kerjakan. Dan dia mengatakan kepada Yesus, sudah sepanjang malam ini saya menebarkan jala di laut tetapi tidak ada dapat. Sepanjang malam kami bekerja keras untuk menjala ikan. Tidak ada hasilnya apapun. Tidak mungkin lagi kami akan menebarkan jala di tempat ini karena ikan tidak akan bisa dapat. Di sini kita melihat ada muncul perubahan di dalam hati dan pikiran Simon ini. Karena dia tahu, dia mengerti dan dia paham bahwa yang menyuruh dia menebarkan jala sudah dilihatnya sebelumnya banyak orang mengerumuni untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Orang banyak berduyun-duyun mengikut dia sampai ke tepi pantai. Kenapa orang banyak?
ikut tergerak hatinya untuk mendengarkan dan mengikut Yesus, menyampaikan apa yang dia sampaikan di tengah-tengah orang banyak itu. Dan inilah yang menggerakkan hati dan pikiran dari Simon sehingga ada perubahan. Lalu dia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus akan dapat merubah keadaan dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus, terutama kepada orang-orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti dia, yang pasti kalau mereka taat, kalau mereka percaya, akan merasakan ada perubahan di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi akan membuat semua orang merasa bersuka cita. Dan tidak ada orang yang datang di hadapan Yesus untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus melalui firman Allah tidak merasa bersuka cita dan memperoleh berkat. Itulah yang dilihat sendiri oleh Simon ini. Sehingga dia benar-benar mengatakan dan mengakui dengan penuh keyakinan, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia tidak ada keraguan-raguan lagi. Karena yang dia lakukan sebelumnya, sepanjang malam bekerja keras menebar jala, tidak pernah dapat. Tapi untuk kali ini, dia mengatakan, karena engkau menyuruhku, aku akan menebarkan jala ini. Setelah melakukannya, apa yang terjadi? Perubahan muncul di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang dilakukan oleh Simon yang sebelumnya memang dia tidak pernah merasakan seperti itu. Dia setelah menebarkan jalannya dapat berhasil menangkap ikan yang dikatakan sejumlah besar, sehingga jala mereka juga dikatakan sampai koyak karena banyaknya ikan ini. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Simon ketika menarik jala yang dia tebarkan itu. Betapa bahagianya Simon melihat dan merasakan yang terjadi pada saat itu. Barangkali kita juga pernah merasakan di dalam kehidupan kita. Satu sukacita, satu kebahagiaan yang muncul dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita merasakan apa yang kita harapkan dapat tercapai, dapat terkabul, yang pasti kita akui sebagai pemberian dari Tuhan. Bahkan harapan kita, keinginan kita, permintaan kita yang belum tercapai hingga pada saat ini, kalau kita memang taat dan yakin bahwa itu pasti akan dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita akui dapat melakukan segala sesuatu. Dan yang membuat kita mungkin akan semakin taat untuk mengikut Yesus dan memberitakan kepada orang lain bahwa apa yang kita miliki itu adalah atas pemberian dan berkat yang diberikan oleh Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus disuruh oleh Simon yang menyaksikan perbuatan Yesus, yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya Simon sendiri. Yang pasti banyak orang melihat betapa besarnya berkat
betapa besarnya sukacita yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan Simon ini. Sama seperti kita yang sudah pernah merasakan meraih apa yang kita harapkan. Kalau itu kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita bercerita bahwa apa yang kita miliki adalah berkat, adalah pemberian, adalah pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sampaikan, kita beritakan kepada orang lain, bukan berarti ada kesombongan rohani di dalam kehidupan kita kalau kita memberitakan kepada orang lain bahwa sukacita, bahwa kebahagiaan yang kita miliki bersama itu bersumber dari Yesus. Justru kalau kita menyampaikan, bisa menyadarkan pembenaran, pengakuan, dan kepercayaan orang lain yang belum benar-benar menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kepada Yesus. Jadi Simon yang menyaksikan sendiri, melihat dengan kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang pasti sudah merubah pengakuannya terhadap Yesus. Lalu apa yang dia lakukan di hadapan Yesus? Sebagaimana dikatakan dalam nats ini, Simon tersungkur di hadapan Yesus. Itu benar-benar menunjukkan bahwa memang Simon ini sangat-sangat jauh keadaan kehidupannya di hadapan Tuhan Yesus. Lalu dia bersembah, tersungkur menyembah Yesus. Dan itu dia lakukan sebagai tanda bahwa yang melakukan itu, bahwa yang menunjukkan perbuatan yang sangat besar itu tidak layak mendekatinya. Karena dia merasa dan mengatakan, saya ini orang berdosa, yang tidak layak, yang tidak pantas saya mendekati engkau. Orang yang tidak layak hidup di hadapanmu. Tapi Yesus tidak berpikiran seperti itu. Justru orang yang jauh, orang yang tidak mengakui, diajak, dipanggil untuk ikut mengakui dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dan mengakuinya sebagai orang yang berkuasa dan orang yang mampu melakukan apapun yang dikehendaki manusia di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mau mengikuti? Siapa yang tidak mau taat? Siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus? Kalau dalam pemberitaan ini sudah disampaikan betapa besarnya perbuatan Yesus dalam kehidupan Simon, yang pasti kita akan mengatakan, saya juga mengatakan, saya pun mau. Saya akan menunjukkan ketaatan. Saya akan tetap mengikut Yesus dan saya akan tetap percaya kepada Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang aku kerjakan dalam hidupku. Dan aku yakin, percaya, yang pasti Tuhan akan mengabulkannya. Itulah yang ditunjukkan Yesus dan mengatakan kepada Simon, kamu tidak usah takut. Mulai dari sekarang, ya, karena engkau sudah merasakan apa yang telah saya tunjukkan, apa yang saya perbuat kepadamu, maka engkau juga akan menjadi penjala manusia. Saya memanggil, saya mengutus engkau supaya ikut menjala manusia. Itulah pesan dari Yesus kepada Simon yang sudah benar-benar merasakan betapa besarnya perbuatan Yesus di dalam kehidupannya. Lalu juga kepada semua orang percaya yang sudah
merasakan bagaimana besarnya perbuatan Yesus, tentu Yesus juga berpesan. Yesus juga mengutus. Yesus juga menyampaikan. Yesus juga menyuruh dan memerintahkan, sama seperti apa yang dikatakan kepada Simon. Memerintah, menyuruh Simon untuk memberitakan apa yang dialami dan apa yang dia terimanya dari Yesus itu. Karena Yesus tahu bahwa Simon benar-benar percaya kepada Yesus. Yang pasti Tuhan juga tahu siapa yang selalu taat, siapa yang tetap mengakui dan percaya kepadanya. Maka diberi tugas dan diutus untuk menyampaikan berita kabar baik, menyampaikan perbuatan-perbuatan Yesus yang dialami di dalam kehidupannya. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, menyuruh Simon menjadi penjala manusia. Jadi bukan penjala ikan lagi. Dalam arti Simon mau memberitakan, mau menyaksikan adanya makna yang sangat besar yang dapat diterima jika orang mau mengikut Yesus. Dan itu sudah pasti bahwa apa yang akan dilakukan oleh Yesus itu yang pasti setiap orang percaya akan menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam panggilan yang disampaikan oleh Yesus untuk menyuruh Simon ini menjadi penjala manusia, tentu tidak ada alasan bagi Simon lagi. Tidak ada kata tunggu dulu atau nanti saja Tuhan, saya akan mengikuti apa yang kamu utus kepadaku. Simon tidak mengatakan seperti itu. Dan Simon tidak menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain ketika dia sudah berhasil menjala ikan dengan begitu banyak, dan tidak mengatakan kepada Yesus ketika Yesus sudah menyuruh dia untuk ikut sebagai penjala manusia, tidak mengatakan tunggu Tuhan, laku dulu ikanku ini yang banyak ini, baru saya mengikut, lalu saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan ini sebagai penjala manusia. Justru yang ditunjukkan oleh Simon, ya, dia meninggalkan pekerjaan itu sebagai nelayan. Dia tidak melakukan pekerjaan untuk menjala ikan, bahkan meninggalkan perahunya, lalu dia benar-benar mengikut Yesus. Ikutlah aku. Nah, itu seperti lagu yang mengatakan, bagi Simon itu benar-benar melalui pengakuan dan kepercayaannya, dia mengatakan mengikut Yesus menjadi keputusanku pada saat ini, dan meninggalkan segala pekerjaan yang membuat hidup saya tidak baik, tetapi dengan mengikut Yesus sebagai satu keputusan, itu berarti saya akan tetap menerima sukacita, saya akan tetap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan Simon yang diberi tugas sebagai penjala manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tentu sudah mengatakan pengikut Yesus. Berarti kita juga sudah diberi tugas. Sudah disampaikan oleh Yesus, ada tugas yang akan kita lakukan, yakni sebagai penjala manusia. Sebagaimana dikatakan dalam topik minggu kita hari ini, kita dipanggil menjadi penjala manusia.
Sebagai penjala manusia, tentu kita melakukan agar orang lain juga benar-benar dapat merasakan apa yang akan diberikan Yesus di dalam kehidupannya. Karena setiap orang di dalam kehidupan tidak sama-sama menerima apa yang akan diberikan oleh Yesus, tapi Yesus melihat kebenaran dari setiap orang yang benar-benar taat dan percaya, yang tentu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak taat untuk mengikut Yesus. Dan inilah yang menjadi tugas kita yang disampaikan kepada kita, supaya kita ikut menjadi penjala manusia. Karena setiap orang yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Yesus juga diperintahkan memberitakan kabar baik, memberitakan firman Allah yang sudah benar-benar dilakukan oleh Yesus, sehingga semua bersama-sama merasakan betapa besarnya sukacita jika sukacita itu bersumber dari Tuhan kita Yesus di dalam kehidupan bersama. Dan itu diperoleh hanya oleh karena perbuatan Yesus. Dan itu hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat melakukannya. Itulah yang mengingatkan kita pada minggu ini. Kita diajak untuk ikut memberitakan, untuk ikut menyampaikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini, agar orang lain dimanapun itu, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tempat kita berada, semua merasakan berkat, semua merasakan akan ada perbuatan Yesus, yang tentu perbuatan Yesus tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita semua sama-sama mentaati dan percaya, yang pasti sukacita, kebahagiaan akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Lalu Tuhan akan tetap memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan tetap menyertai, menolong kita melalui ketaatan dan pengakuan kita yang sudah menyatakan diri bahwa saya adalah pengikut Yesus yang benar. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sebagai orang yang percaya untuk ikut serta memberitakan, menyampaikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami hingga pada saat ini, agar orang lain juga dapat menerima perbuatan, dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi tugas kami sebagai orang percaya, karena Tuhan juga memerintahkan, sama seperti kepada Simon yang Tuhan perintahkan supaya ikut menjadi penjala manusia. Kami juga akan menunjukkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kami, memberitakan semua kebaikan-Mu, supaya orang lain yang belum menunjukkan ketaatan dan kepercayaan akan dapat merasakan betapa besarnya berkat dan pemberian-Mu di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kuatkan, lindungi kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, sehingga semua orang benar-benar dapat menikmati sukacita yang sumbernya berasal dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, berkati Tuhan, lindungi, kuatkan dalam melakukan segala pekerjaannya, dan tetap menunjukkan ketaatan dan pengakuannya
supaya semua merasakan akan ada pemberian dan berkat Tuhan yang membuat semua kami orang percaya dapat bersuka cita. Dan juga pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu, yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, berikan juga kekuatan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka juga merasakan perbuatan-Mu yang tetap melindungi, memberikan kesehatan kepada orang-orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Dan juga anggota jemaat-Mu pada minggu-minggu yang lalu yang merasakan duka cita bagi keluarga mereka. Tuhan, berikan kekuatan, hibur mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar menunjukkan bahwa Engkaulah yang selalu menyertai, melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita bernyanyi dari nyanyian kita.
kami undang untuk bangkit berdiri. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari majelis yang melayani di ibadah sore hari ini menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Shalom.